akhirnya gimana? Oke, akhirnya ya Mbak Rahma, akhirnya saya menemuin Pak Kepala Sekolah. Saya jujur, saya mohon maaf kok selama ini saya udah diam-diam mendaftar. Bukan berarti saya sudah bosan di sekolah tersebut atau nggak betah, itu bukan. Alasan saya karena saya itu pengen mengupgrade diri saya. Saya pengen selalu berkembang. Kok kemarin sebelumnya kan saya mengajarnya anak-anak SMK. Nah, kalau saya mengajar di universitas, itu kan yang saya ajar adalah mahasiswa, berarti itu tantangan bagi saya. Waktu itu saya cerita ke Pak Kepala Sekolah, dan sebelumnya saya mohon maaf, dan sekaligus saya mohon doa restunya untuk tes yang terakhir. Saya bilang ke Pak Kepala, mohon maaf Pak, saya sebelumnya sudah lancang diam-diam mendaftar. Waktu itu saya sengaja tidak bilang karena saya masih memikirkan banyak hal. Takutnya nanti kok tidak keterima dan sebagainya, malah saya malu sendiri. Namun alhamdulillahnya ini saya sudah di tahap akhir, di tes tahap terakhir, penentuan antara keterima atau tidak. Nah, qadarullahnya tes yang tahap terakhir ini berbarengan dengan jadwal saya mengajar di SMK ini. Jadi saya mohon izin kepada Bapak tidak bisa masuk untuk mengajar karena saya ada tes dosen, dan sekaligus saya mohon doanya dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, waktu itu Bapak Kepala Sekolah mengizinkan dan sekaligus memberikan doa. Doanya yang keluar apa coba Mbak? Gimana nih? Nah, jadi Pak Kepala Sekolah itu bilang gini, ya Bu Anas, saya doakan yang terbaik untuk Bu Anas. Entah itu yang terbaik di sekolah ini atau di universitas sana, saya nggak bisa memastikan yang terbaik untuk Bu Anas itu di mana. Biar Allah saja yang menentukan. Berarti berat banget ya bagi Pak Kepalanya juga buat lepas. Iya, kayak gitu. Sampai bilang gitu, saya doakan yang terbaik untuk Bu Anas, entah di UAD maupun di SMK ini. Oke, selanjutnya saya berangkat tes Mbak. Tes tahap terakhir. Setelah tes itu, alhamdulillah, setelah melewati proses yang begitu panjang. Iya, panjang banget. Dan waktu itu juga saya banyak berdoa juga ya Mbak, karena saya sadar diri saingan saya ya itu Masya Allah sekali kemampuannya, baik dari segi micro teachingnya, kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, Masya Allah sekali. Jadi di situ saya tinggal bertarung doa. Alhamdulillah. Terima. Ya, alhamdulillah setelah proses panjang ya teman-teman, akhirnya saya dinyatakan diterima sebagai dosen PAI UAD. Yeay, Alhamdulillah akhirnya ya. Keterima. Iya, betul. Dan itu pengumumannya itu di bulan Juli, Mbak. Jadi seolah-olah sebagai kado saya. Nah. Wah, ulang tahunnya di-spill nih. ya. Gitu. Jadi saya keterima di tahun 2019 di PAI UAD. Masya Allah. Yang tadinya belum rezeki jadi rezeki. Nah, ya, teman-teman bisa simak ya story-nya Bu Anas. Oke, setelah keterima di UAD, mata kuliah yang diampu apa aja Bu di sana? Oke, baik. Jadi di semester gasal itu saya mengampu mata kuliah strategi dan metode pembelajaran, kemudian mata kuliah statistik pendidikan, mata kuliah manajemen pendidikan sekolah dan madrasah, serta mata kuliah pembelajaran tematik. Jadi di semester gasal itu saya mengampu 4 mata kuliah. Sedangkan kok di semester genap itu saya mengampu mata kuliah administrasi pendidikan, kemudian metode penelitian, kemudian mata kuliah kalau yang tahun sebelumnya itu saya mengampu desain media audiovisual. Namun kalau semester genap yang lalu itu saya diganti dengan mengampu seminar proposal. Jadi untuk semester genap besok nih, saya belum bisa memastikan saya mengampu apa, karena kadang di rolling. Tapi yang pasti saya mengampu administrasi pendidikan dan metode penelitian di semester genap. Banyak banget ya Bu ternyata. Ya, Masya Allah sekali. Ada kendala nggak sih Bu selama jadi dosen dalam mengampu mata kuliah yang banyak banget itu?
kendala tentunya pasti ada ya Mbak. Salah satunya nih terkait mata kuliah, contohnya desain media audiovisual, yang mana itu baru pertama kali saya mempelajari mata kuliah tersebut. Karena dulu ketika saya menjadi mahasiswa itu saya belum mempelajari mata kuliah tersebut. Karena mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Mbak. Iya. Nah itu saya ini belajar lagi terkait desain media audiovisual. Nah kendala itu tadi yang saya alami, ya saya ini lakukan evaluasi kurangnya di mana sih. Saya belajar lagi biar bisa menyampaikan dengan baik di depan mahasiswa kayak gitu ya. Oke, tadi ada salah satu mata kuliah kan statistik ya Bu ya. Iya. Nah mungkin tipsnya buat mahasiswa yang nantinya ambil statistik gitu ya, apa Oke. yang perlu dipersiapkan? Jadi kalau mata kuliah statistik pendidikan nih, ini salah satu mata kuliah sebagai bekal nanti kalian untuk skripsian. Skripsian bagi yang mengambil penelitian kuantitatif. Nah, jadi mahasiswa itu mulai dari sekarang ya, walaupun masih semester 3 nih, semester 4 nih, mulailah dari hal yang dini-dini itu kalian pelajari. Ini besok saya ketika di semester atas itu saya mau melakukan penelitian apa? Saya mau mengambil riset apa ya? Nah, karena ini nanti berkaitan dengan statistik. Iya. Kalau teman-teman suka dalam hal hitung-menghitung atau misal teman-teman ya memahami dirinya itu susah untuk bersosial, susah untuk berkomunikasi. Nah, ini berarti tentunya tidak tepat kalau mengambil kualitatif, sehingga saran saya itu bisa lebih ke kuantitatif. Nah, kuantitatif tadi ada kaitannya dengan statistik ini Mbak. Jadi yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah niat. Niat. Ya, niat itu penting Mbak. Iya betul. Nah, niat, kalau kita nggak niat ya belajar statistik kan ya asal-asalan. Betul. Ya. Nah, kemudian selain itu, selain niat ya, misal baru pertama kali mendapatkan statistik, masih di hari-hari awal nih, Iya. atau minggu-minggu awal, mulai ini kepo-kepo. Kira-kira statistik itu seperti apa sih? Kira-kira saya mampu nggak di statistik kayak gitu. Nah, kemudian setelah ya ini ya menggali informasi, kepo-kepo dari bahan bacaan, oh statistik kayak gini, udah memiliki gambaran. Nah, setelah memiliki gambaran, itu berarti harus direalisasikan. Oke. Niat pun tidak cukup Mbak, Iya. ya enggak? Harus Nah. merealisasikan ya Bu ya. Iya betul. Nah, kemudian karena yang saya ajarkan di kelas terkait mata kuliah statistik pendidikan itu saya langsung aplikasikan ke penelitian Mbak. Jadi kita sudah tidak hitung manual lagi. Kalau hitung manual ya capek ya. Iya. Tentunya dan mahasiswa pun juga akan pusing ya. Nah, saya langsung mempraktekkan ke aplikasi. Jadi mahasiswa itu saya sarankan di setiap mata kuliah statistik. Jadi saya menyarankan di minggu kelima. Karena biasanya minggu pertama sampai keempat itu saya masih memberikan teori. Minggu kelima itu saya sudah mulai praktek. Dengan saya sisipin dengan teori. Nah, sebelumnya saya udah bilang jauh-jauh hari ke mahasiswa, silahkan bisa dipersiapkan laptopnya yang sudah terinstal aplikasi SPSS. Oke. Karena kita belajar statistiknya itu dibantu dengan Aplikasi itu. ya aplikasi SPSS kayak gitu Mbak. Nah kemudian ada nih beberapa mahasiswa, Bu, saya nggak punya laptop. Nah di sini pun saya juga nggak mungkin dong mewajibkan mahasiswa itu beli laptop, langsung beli laptop dan sebagainya. Kan kita tidak tahu ya kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa. Di situ saya memberikan opsi bagi teman-teman yang tidak memiliki laptop bisa bergabung dengan temannya yang ada laptop. Jadi misal laptop 1 itu saya sarankan kalau untuk joinan, untuk gabung itu laptop 1 maksimal digunakan untuk 3 mahasiswa. Sehingga misal satu laptopnya di tengah, kiri kanannya yang tidak memiliki laptop kayak gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi silahkanlah bisa gabung dengan temannya. Kemudian ada lagi Mbak mahasiswa itu, Bu saya ada laptop, namun ternyata laptop saya ini tidak mendukung untuk install aplikasi SPSS. Oke, saya kasih toleransi lagi. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa.
tetap masuk ke kelas saja, nanti bisa gabung dengan temennya yang laptopnya bisa terinstall aplikasi SPSS. Ada alternatif lah ya, Bu. Ya, jadi saya tidak mau menutup mereka untuk belajar, menutup akses mereka untuk belajar, kayak itu. Oke, itu berarti di Jogja ya Bu kalau yang pakai. Ya, kebetulan saya diamani oleh Prodi mengampu makul statistik pendidikan itu di kampus 4 kayak gitu Kampus enggak. 4, gitu. Ya, jadi ketika mengajar pun itu saya ini ketika anak-anak praktek saya selalu mencek satu-satu pekerjaan mereka. Jadi saya tidak membiarkan mereka begitu saja. Saya kan harus mengetahui mereka itu benar-benar paham atau tidak. Iya. Ya, sehingga ketika saya setelah mengajarkan, saya kan mencontohkan dulu nih, ini step by stepnya. Kemudian saya keliling satu-satu, mana mbak yang belum bisa, mana mas yang belum bisa, kayak gitu. Sehingga harapan saya dalam perkuliahan statistik pendidikan itu, anak-anak mampu memahami dan mengaplikasikannya nanti di penelitian skripsinya, metodenya kuantitatif. Oke. Kayak gitu, Mbak. Oke. Tadi Nah. kan ini ya Bu ya, di Jogja ya Bu. Iya. Rahma mau tanya nih, kira-kira Bu Anas kan domisilinya di Wates Iya. ya. Kira-kira capek nggak sih Bu harus bolak-balik dari Jogja ke Wates, Wates ke Jogja gitu? Oke, kebetulan saya pun juga diamanai mengampu mata Iya. kuliah di kampus 6 ya, selain di kampus 4. Namun qadarullahnya memang jadwal saya itu banyaknya di kampus 4 Mbak, ketimbang di kampus 6. Kalau dikata capek, kalau Capek. kita kalau kita mengeluh ya Mbak, nanti gak jadi pahala dong, ya enggak? Iya. Kayak sia-sia aja apa yang kita lakukan. Nah, saya nikmati aja, jalani, nikmati seperti itu. Dan biasanya misal ketika saya kasih contoh, misal Selasa sore saya mengajar di kampus 4, kan jadwal saya itu full ya, saya Selasa itu full ngajar sampai sore. Nah, kemudian Rabu itu saya masih ada jadwal di kampus 4. Nah, biasanya saya tidur di kosan Mbak. Saya juga ada kosan di Oh, Jogja. ada. Iya, Oke, ada transitnya ya? Ada transit, tapi ya jarang dipakai. Dipakai kalau pas jadwalnya itu padat. Seperti itu. Oke, ini banyak banget Bu rumor ya. Ini rumornya tapi rumor baik ya Bu. Apa ya? Rumor kalau katanya itu Bu Anes itu dosen terfavorit katanya. Nah gimana Bu tanggapannya tentang rumor yang sangat bagus ini? Favorit apa nih Mbak? Favorit kali ya? Saya nggak merasa favorit karena saya Oke. merasa diri saya itu ibaratnya butiran debu. Butiran debu Judul lagu. yang masih fakir ilmu, yang masih harus terus belajar dalam menimba ilmu. Favoritnya di mana nih? Saya bingung. Siapa yang bilang favorit nih? Mbak Aduh. Rahma sendiri nih yang pernah mengambil mata kuliah saya. Apakah Mbak Rahma mengatakan saya favorit? Ayo. Oke, ini jadi terbalik ya. Iya, iya dong. Karena kalau kita berbicara favorit itu pun kita juga berbicara data. Loh, kok mah data statistik nih? Kan harus Oke. berdasarkan ya survei atau Oke. apa gitu ya. Oke, kalau Gimana menurut ini? Rahma ya. Kalau Bu Anes itu favorit dengan caranya sendiri. Oh, Masya Allah. Sebenarnya dosen PA itu semuanya favorit Iya, gitu ya Bu, semuanya tapi favorit, in another way keren. gitu ya. Kalau Bu Anes kan favorit banget karena bisa berbaur dengan mahasiswa, kemudian mata kuliahnya juga sangat fun gitu ya diajarkannya. Iya. Rahma kan pernah ya diajar sama Bu Anes, jadi tahu lah betapa favoritnya Bu Anes gitu ya, walaupun semua dosen PA itu sebenarnya favorit semua teman-teman gitu ya Bu ya. Oke, baik Mbak, menyikapi hal tersebut saya juga agak bingung ya. Oke, tapi gini, mungkin ya, ini mungkin ya persepsi saya kenapa sebagian mahasiswa ada yang menyatakan favorit Iya. dan sebagainya. Nah, karena gini Mbak, kok tadi Mbak Rahma bilang Bu Anas ketika mengajar itu dibuat enjoy, Iya, asik, fun. ya fun. Nah, memang betul ketika saya mengajar mata kuliah itu memang saya buat fun, se-enjoy mungkin. Bahkan mata kuliah yang tanda kutip statistik, Horor. ya yang dulunya mahasiswa itu takut, wah ternyata di perkuliahan masih belajar matematika, wah takutlah dan sebagainya. Iya. Alhamdulillah saya bisa merubah mindset mereka. Statistik itu asik. Statistik itu asik. Iya.
Tidak rumit teman-teman. Oke. Yang rumit itu kamu. Enggak. Enggak, bercanda ya. Kamu ya. Oke. Jadi gini teman-teman, ketika saya mengajar itu selalu saya sisipi dengan humor Oke. agar bisa cair suasananya. Iya. Enggak tegang banget ya kan? Iya betul. Kemudian selain saya selingi dengan humor, saya pun juga care dengan mahasiswa. Care di sini maksudnya adalah misal nih ya, contohnya gambarannya adalah misal ada mahasiswa yang tidak masuk, ya, dia izinnya sakit, kayak saya balas, alhamdulillah mbak. Nah, kemudian minggu berikutnya dia berangkat nih. Saya tanya, loh bukannya kemarin sakit, sekarang udah sembuh. Nah itu kan bentuk rasa peduli kita. Iya, betul. Nah selain itu ya, yang saya terapkan ke mahasiswa PAIUAD itu adalah ini, saya membuka kelas tambahan. Kelas tambahan di sini adalah ini, maksudnya ketika saya menyampaikan di dalam kelas ada mahasiswa yang belum paham, silahkan teman-teman bagi yang belum paham bisa menemui saya di luar jam perkuliahan. Bagi mahasiswa yang saya rasa atau misal sungkan tanya di kelas, saya malu lah tanya di kelas, teman-teman udah pada pinter, saya belum bisa. Nah, saya memfasilitasi untuk mahasiswa yang seperti itu mbak. Jadi saya membuka kelas tambahan, silahkan teman-teman kalau mau konsultasi di luar jam kelas, insya Allah saya selalu welcome. Jadi saya selalu welcome sama mahasiswa mbak, seperti itu. Nah, banyak juga mahasiswa itu contohnya yang statistik ya, di luar jam itu ada yang konsultasi juga ke saya, menghadap saya, ke ruangan saya, seperti itu. Oke, Iya. mungkin itu ya Bu, poin plusnya dari Bu Anas gitu ya. Iya, dan Oke. ini juga sih, saya tipenya gimana ya, orang-orang yang dalam tanda kutip itu ya kepoan. Oke. Tapi kepoan di sini adalah hal yang baik ya kepada mahasiswa kayak gitu. Jadi bisa deket ya. Iya bisa, ya deket kayak gini. Deket. Iya. Oke. Terus kan mungkin setelah banyak penonton nih yang tadi menyimak story of Bu Anas ya, Ya. dari awal sampai jadi dosen, terus mata kuliah yang diampu kendalanya dan segala macamnya, mungkin ada dari teman-teman viewers kan, kayaknya aku cocok nih jadi dosen kayak Bu Anas gitu ya. Ada nggak sih Bu tips buat calon-calon dosen yang nanti nonton biar jadi dosen favorit di mata mahasiswa gitu? Insyaallah. Oke. Bagi teman-teman semua ya, apapun cita-cita kalian ya kalau PAIUAD itu nanti kalau S1 PAIUAD itu kan outputnya sebagai pendidik ya. Iya. Kalau teman-teman lanjut S2 ya insya Allah nanti bisa menjadi dosen. Ya, di sini saya akan memberikan tips sebagai pendidik yang apa tadi mbak? Favorit ya di mata peserta didiknya. Iya. Oke, jadi yang pertama adalah teman-teman silahkan niatkan segala sesuatunya itu untuk ibadah. Oke, untuk ibadah. Kalau kita mencari pamor atau ketenaran, saya rasa itu akan sulit mendapatkannya. Ya enggak? Iya betul. Oke, pertama niatkan ibadah. Kok ini niatkan ibadah? Jadi mengajar itu bukan untuk wah-wahan, itu bukan. Tapi niatkan untuk ibadah. Ketika kita niatkan untuk ibadah, insya Allah Allah permudah Iya, dan akan penuh berkah. Insya Allah sekali ya. Iya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah silahkan kalian selalu welcome kepada peserta didik. Iya. Ya, misal dapat masukan itu hal yang positif ya, terima dengan lapang ya, jangan malah nanti ketika dapat masukan positif merasa pendidik itu yang paling benar. Jangan kayak gitu, jangan. Karena contohnya mbak, kasusnya itu pernah saya ketika mengajar statistik, karena seharian full itu sudah mengajar sehingga sisa-sisa tenaga gitu ya. Oke, ketika hitung-hitungan itu ada yang salah, saya salah menarasikan, kemudian ada mahasiswa yang menyampaikan, Bu, itu salah yang disampaikan oleh Bu Anas, mestinya gini-gini. Oke, saya menyadari kesalahan saya dan saya pun tidak marah ke mereka. Malah saya justru mengucapkan terima kasih sudah mengingatkan dan mohon maaf untuk kesalahan yang saya lakukan. Kayak gitu. Jadi selain niat welcome terhadap mahasiswa, ramah, bukan Iya. rahmah ya. Ini rahmah ya. Ya, tapi ramah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah
kalian selalu care dengan peserta didik kalian. Nah, selanjutnya ya, kalian harus memiliki rasa tanggung jawab. Kalau kalian tidak memiliki rasa tanggung jawab, saya rasa kalian nanti ketika menjadi pendidik akan asal-asalan. Contohnya ketika gini ya, rasa tanggung jawab di sini apa? Jadi kalau ada peserta didik kita yang belum paham, Mbak, itu yang patut disalahkan siapa sih sebenarnya? Iya. Oh, saya tanya ya, siapa ini kira-kira? Jadi ketika Perlu evaluasi ya, lagi gitu. perlu evaluasi Pendidik. lagi. Jangan langsung kita menjudge peserta didik kita, wah anak saya ini gimana sih? Anak didik saya itu udah saya jelaskan panjang lebar, tapi kok tetap gak paham. Jangan langsung menjudge, yang salah adalah anak didik kita. Namun kita koreksi diri dulu ke diri kita. Jangan-jangan saya menyampaikannya asal-asalan sampai peserta didik saya belum paham. Koreksi diri. Nah, makanya kenapa saya itu membuka kelas tambahan, salah satunya itu sebagai tanggung jawab saya, Mbak. Saya merasa sedih kalau anak saya, misal contohnya di kasus statistik ya, saya merasa sedih kalau anak-anak statistik saya itu mereka belum paham. Kayak gitu. Jadi saya merasa tanggung jawabnya yaitu saya membuka kelas tambahan. Oke, itu pesan-pesan dan tips dari Bu Anas kalau teman-teman nantinya mau jadi dosen ya. Oke. Ya. Terakhir nih Bu, Oke. mungkin ada pesan untuk mahasiswa PAI UAD secara khusus dan mahasiswa UAD untuk umumnya. Oke, baik. Untuk mahasiswa PAIUAD ya, kebanggaan dosen-dosen PAIUAD ya. Masya Allah sekali. Jadi pesan saya teman-teman semuanya, kejarlah impianmu selagi masih ada waktu. Wah, selagi masih ada Iya. waktu. Nyanyi nih. Iya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Gitu ya. Don't waste your time. Wow. Iya. Oke. Time is money gitu ya. Time is money. Oke, terima kasih Bu Anas Oke. atas waktunya. Semoga dengan adanya podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang lagi lihat Oke. ini dan dengar ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya Bu. Sama-sama. Gimana? Kita jargon PAIU ada nggak? Oh boleh sekali. Apa lagi? Loh, ya apa nih? Apa saya Bu? Oke, Saya yang bilang atau Bu Anas yang bilang nih? Loh, saya dong. oke, silakan. PAIUAD Profesional menginspirasi. Oke, sukses selalu Dadah. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.